Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, cek out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan, khusus Milanisti. Luka Modric belum mengambil keputusan tentang masa depannya setelah musim ini menurut sebuah laporan. Mundo Deportivo mengklaim sumber yang dekat dengan Modric telah memberitahu mereka bahwa belum ada keputusan yang dibuat atau dikomunikasikan ke Milan tentang masa depannya. Baik klub maupun sang gelandang telah sepakat untuk merahasiakan rencana masa depannya. Dari sisi klub sendiri jelas terlihat manajemen sangat puas dengan kinerja veteran Kroasia itu setelah selalu menunjukkan penampilan yang luar biasa meskipun telah berkepala 4. Musim ini dia telah tampil di 29 dari 30 pertandingan Serie A bersama Diavolo dengan total 2.456 menit bermain. Tujuan awal dari Modric adalah untuk tetap berada di level tertinggi setelah menjalani Piala Dunia mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk kontraknya sendiri telah mencakup perpanjangan 1 musim lagi yang tidak terikat oleh apapun dan hanya sang pemain yang dapat mengaktifkan klausul tersebut. Perlu dicatat adalah mantan gelandang Real Madrid itu sebelumnya telah bersedia untuk menurunkan gajinya secara signifikan dari 5 juta euro menjadi 2,5 hingga 3 juta euro per tahun bersama Rossoneri. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Milan untuk meyakinkannya tetap bertahan meskipun dengan sedikit kenaikan gaji serta peran penting. AC Milan memutuskan untuk menghentikan pembicaraan perpanjangan kontrak Rafael Leao menurut sebuah laporan. Saya melaporkan bahwa striker Bolonya yaitu Santiago Castro adalah target nomor 1 untuk lini serang Diavolo pada musim panas mendatang. Dalam artikel tersebut, selain membahas pemain buruan Milan, mereka juga membahas tentang masa depan dari Rafael Leao yang mulai memanas. Laporan tersebut menyatakan bahwa kontrak Leao akan berakhir pada tahun 2028. Kemudian ada pembicaraan tentang kemungkinan perpanjangan kontrak yang menunjukkan bahwa dia adalah pilar penting dalam proyek. Namun sekarang semuanya telah berubah. Pembicaraan pembaruan kontrak telah ditunda dan masa depan saya Portugal itu masih tanda tanya. Keputusan ini diambil oleh klub setelah pertemuan yang berlangsung antara Massimiliano Allegri, Iglitare, dan Giorgio Forlani pekan lalu saat mereka membahas rencana strategi transfer musim panas. Keputusan terbaik harus segera diambil karena musim depan Rossoneri akan memiliki Liga Champions, tetapi Sky tidak mengatakan bahwa klub akan menjual bintang mereka itu. Dusan Vlahovic semakin dekat perpanjangan kontrak meskipun beberapa tim besar telah menanti menurut sebuah laporan. BMW melaporkan bahwa banyak masalah yang menghalangi Dusan Vlahovic untuk memperpanjang kontraknya saat ini yang akan berakhir pada musim panas. Namun dalam beberapa pekan terakhir pembicaraan terlihat mulai mendapatkan titik terang dan sekarang dia dilaporkan semakin dekat untuk memperpanjang masa bakti. Akhir pekan lalu Juventus dikabarkan siap melepas Jonathan David dan Lois Openda pada musim panas mendatang. Jadi hal ini akan membuat Vlahovic memiliki peran yang lebih besar pada lini serang Bianconeri, tapi dia masih berkutat dengan cedera yang membuatnya absen selama 4 bulan. Terbukaan Vlahovic untuk memperpanjang kontraknya didorong oleh keinginannya untuk kembali membuktikan diri bersama Juventus, tapi juga karena kurangnya alternatif pelabuhan baru jika dia pergi. Selain itu, para klub peminat juga tidak ada yang membuat penawaran serius sehingga perpanjangan kontrak bersama Juve terlihat lebih realistis saat ini. Pervis Estupinan berpeluang besar untuk reuni dengan Roberto De Zerbi di Tottenham Hotspur menurut sebuah laporan. Alessandro Jacobone telah membuat pernyataan yang cukup mengundang perhatian dengan menyatakan bahwa mantan bek Villarreal itu bisa kembali ke Inggris pada musim panas mendatang. Berikut laporan sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Untuk saat ini hanya masalah pertanyaan sederhana tetapi tetap pantau minat Tottenham pada bek kiri Rossoneri yaitu Pervis Estupinan yang dihormati di Premier League, terutama jika klub London berhasil mendaratkan De Zerbi. Spurs saat ini berada dalam masa yang sangat sulit karena mereka sedang berjuang keras untuk terhindar dari zona degradasi. Datangan Roberto De Zerbi ke Tottenham Hotspur Stadium jelas akan menjadi daya tarik tersendiri bagi bek kiri asal Ekuador itu. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, cek out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan segera pantau 3 pemain muda pada jeda internasional pekan ini menurut sebuah laporan. Mercato.com melaporkan bahwa tim scouting Milan telah membagi tim untuk mengintai pemain, pertandingan dan rekaman video selama 2 minggu ini dalam jeda internasional. Wakilan Milan akan hadir di Stadion Cardiff City untuk pertandingan Wales versus Bosnia Herzegovina yang menentukan di playoff Piala Dunia. Pada pertandingan itu, Milan akan menonton secara langsung aksi dari Karim Alabbegovic dari Bosnia yang tampil luar biasa bersama Red Bull Salzburg. Dia juga sangat diinginkan oleh Napoli dan Juventus. Kedua tim telah menanyakan tentang sang pemain yang disamakan
dengan Kenan Yildiz. Kemudian nama kedua masih dari timnas Bosnia, yaitu Esmir Bajraktarevic. Dia lahir di Amerika Serikat tetapi lebih memilih membela tanah air dari orang tuanya. Main sayap PSV itu sejauh ini juga tampil luar biasa bersama tim Belanda dengan sumbangan 7 gol dalam 33 penampilan musim ini. Toneri juga akan mengikuti playoff antara Denmark dan Makedonia Utara. Denmark kelahiran tahun 2006 itu adalah Lukas Forsberg, adalah pemain yang telah dipantau oleh Geoffrey Moncada. Saat ini dia bermain untuk Strasbourg dan karakteristiknya dinilai sangat cocok dengan skema yang digunakan Massimiliano Allegri. AC Milan mungkin tidak diizinkan membawa para penggemar mereka ke Stadio Diego Armando Maradona menurut sebuah laporan. Cemercato.com mengutip Tutto Napoli yang melaporkan bahwa Observatorium Nasional Acara Olahraga telah memutuskan untuk menunda langkah-langkah keamanan yang akan digunakan untuk pertandingan Napoli menghadapi Diavolo ke CASMS. Keputusan ini diambil menyusul laporan dari markas besar kepolisian Naples yang meminta penyelidikan lebih lanjut sebelum memberikan izin penjualan tiket di bagian tandang. Sementara itu, Observatorium telah mendesak Lega Serie A untuk tidak mulai menjual tiket kepada para penggemar Milan. CASMS dan Prefektur sekarang akan menetapkan batasan yang diperlukan, termasuk kemungkinan bahwa para penggemar Milan yang tinggal di Lombardi tidak akan dapat mendukung tim ke Stadion Maradona. Keputusan ini diharapkan segera hadir dan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Hakan Calhanoglu akhirnya buka suara tentang keputusannya membelot ke Inter setelah sebelumnya membela AC Milan. Hakan yang katanya gelandang terbaik di dunia itu diwawancarai oleh Kavaspor dan mendiskusikan berbagai topik yang salah satunya tentang keputusannya membelot ke Inter. Berikut komentar sang pengkhianat disampaikan melalui calciomercato.com. Pertama-tama Anda harus membuktikan nilai Anda dan Anda dalam keadaan baik. Kemudian Anda juga harus meyakinkan para penggemar bahwa Anda akan selalu memberikan 100%. Pertandingan pertama saya berjalan dengan baik. Saya mencetak gol dan memberikan assist. Benar-benar bersama semangat dengan pertandingan itu adalah pengalaman baru, katakanlah transisi dalam karir saya. Kami menunggu sampai menit terakhir untuk Milan membuat penawaran perpanjangan kontrak, tetapi tawaran itu tidak pernah tiba. Pada saat itu, agen saya datang dan memberitahu saya bahwa ada tawaran dari Barcelona dan Juventus juga tertarik. Pada menit terakhir, Inzaghi terus menelpon kami. Dia benar-benar menginginkan saya. Pada saat itu, saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana Anda bisa pergi dari Milan ke Inter? Agen kemudian mengatakan kepada saya, tidurlah dulu, lalu hubungi saya ketika Anda sudah bangun. Saya kemudian menerima tawaran itu keputusan saya. Ketika saya memberitahu keluarga saya, mereka menerimanya. Ungkapnya. Percaya kalian sama kata-kata orang ini? Sok ramekan kolom komentar ya guys. Setelah Hinja Pavlovic mendapatkan penghargaan bola emas dari tim nasional Serbia setelah penampilan gemilang musim ini. Pavlovic mendapatkan kehormatan dari federasinya karena telah melampaui 50 caps untuk tim nasional. Bersamaan dengan penghargaan itu, ada dua orang lain yang mendapatkan penghargaan serupa, yaitu Luka Jovic yang merupakan mantan rekannya di AC Milan dan juga Sergej Milinkovic-Savic. Pavlovic sejauh ini telah membuat 52 penampilan untuk Serbia pada usia 24 tahun. Dia juga memberikan caption dalam unggahan di media sosial pribadinya dengan menuliskan, bersyukur, terhormat dan bangga telah mencapai lebih dari 50 caps untuk Serbia dan menerima bola emas. Mewakili negara saya selalu merupakan hak istimewa yang luar biasa, tulisnya. AC Milan mendapatkan kabar gembira setelah Ruben Loftus-Cheek kembali berlatih menurut sebuah laporan. News melaporkan bahwa latihan telah kembali berlangsung kemarin setelah tim mendapatkan libur selama 3 hari yang diberikan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Mengingat jumlah pemain yang dipanggil untuk jeda internasional, ukuran tim menjadi jauh lebih kecil, tetapi ada wajah lama yang akhirnya kembali terlihat. Ruben sekarang telah kembali berlatih setelah operasi rahang beberapa minggu lalu. Gelandang Inggris itu cedera setelah alami tabrakan dengan kiper Parma Edoardo Corvi pada 22 Februari lalu. Dia telah kembali berlatih bersama anggota tim lainnya untuk pertama kalinya dan kemungkinan dia akan dipanggil untuk pertandingan di Naples. Sementara itu, Rafael Leao dan Matteo Gabbia melanjutkan pemulihan mereka dan melakukan terapi dari cedera masing-masing. Leao harus absen karena masalah aduktor yang memaksanya untuk melewatkan pertandingan melawan Torino. Sementara Gabbia masih berjuang pulih dari masalah lutut yang membuatnya absen selama beberapa minggu.